Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat. Ya oke. Sehat. Baik Ibu, mohon maaf menunggu waktunya nih. Kemarin kan kita sudah menentukan jadwal ya Bu ya. Akan ada supervisi akademik. Hari ini mungkin saya akan melakukan pra observasi dulu Ibu sebelum Ibu nanti memberikan pembelajaran ya Bu ya. Mungkin ada hal-hal yang akan saya tanyakan Ibu. Oke baik, kapan Ibu akan rencana untuk observasi? Hari Kamis ya Bu ya? Oke baik, di kelas berapa ya Bu? 11A3. 11A3, oke, mata pelajaran matematika ya Ibu ya. Oke, mungkin ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan supervisi akademik ini Ibu. Ibu akan memberikan materi apa di kelas 11A3 nanti? Materi peluang Di semester 2 ya Bu ya? Iya. Oke baik. Untuk materi peluang ini apakah ada tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai Bu? Ada, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan kondisi nyata terkait dengan peluang menggunakan konsep permutasi dan kombinasi. Oke, konsep permutasi dan kombinasi. Oke, baik ya Ibu. Di bagian pembelajaran mana yang mungkin akan Ibu kembangkan gitu? Di area mana yang akan Ibu kembangkan untuk menyelesaikan materi masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep kombinasi atau permutasi. Konsep kombinasi itu bagaimana ya Bu? Konsep kombinasi ini adalah menyelesaikan masalah dengan cara menggunakan aturan kaidah atau aturan pencacahan yang menggunakan kombinasi. Jadi itu banyaknya cara atau banyaknya susunan yang dapat kita buat yang memungkinkan dapat kita buat sehingga menjadi susunan-susunan yang berbeda. Oke Bu, kan pelajaran matematika ini kan udah dikenal sangat rumit ya Bu ya. Kira-kira nanti mungkin Ibu pada saat mengajar nanti di kelas 11A3 apa yang perlu Ibu persiapkan untuk untuk bisa tujuan pembelajaran itu tercapai gitu Bu? Pertama, peserta didik harus memahami dulu materi prasyarat, yaitu hitungan perkalian, susunan menyusun benda-benda yang berbeda itu atau susunan perkalian berurutan. Itu harus mereka pahami dulu. Kemudian mereka juga sudah mengenal apa yang dimaksud dengan permutasi atau banyaknya cara menyusun dengan urutan-urutan tertentu. Kalau mereka itu sudah paham, maka untuk menyelesaikan kombinasi atau peluangnya mungkin akan lebih mudah. Oh, itu yang akan Ibu persiapkan ya Bu ya. Nah, seperti tadi disampaikan juga matematika kan memang mata pelajaran yang sangat sulit dipahami jika siswa atau mungkin orang tersebut tidak menyukainya sebelumnya ya Bu ya. Kira-kira Ibu strategi apa yang nantinya akan Ibu buat atau Ibu laksanakan pada saat pembelajaran agar supaya mungkin tujuan pembelajaran itu sinkron dengan apa yang Ibu akan sampaikan dalam materi pembelajaran Bu? Problem solving ya, menyelesaikan masalah gitu. Tapi kita buat dengan cara bermain gitu ya, bermain agar siswa asik, tidak merasa dia tertekan harus menyelesaikan itu. Betul ya Bu. Jadi dengan bermain itu bisa menyelesaikan masalah. Berarti bisa dengan based on game ya Bu ya, bermain. Seperti apa mungkin Bu kalau untuk game pembelajaran materi peluang Bu dalam matematika? Biasanya menebak atau kita guessing gitu ya Bu ya, menebak atau kita bercerita bermain kartu juga bisa gitu. Bermain kartu. Iya, karena di situ juga ada terkait dengan masalah nyata yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu anak-anak kan biasa tuh suka main kartu. Nah, seru sekali nih, saya udah nggak sabar nunggu Kamis ya Bu, pengen melihat juga karena saya juga termasuk yang tidak bisa matematika Bu. Ya prinsipnya anak-anak harus dipahamkan bahwa matematika itu mudah ya Bu ya, mindsetnya harus bisa ya Bu ya. Oke ya, baik. Ibu mungkin setelah Ibu tadi mempersiapkan dari awal tadi yang saya tanyakan juga, apakah mungkin ada hal lain yang Ibu persiapkan seperti bahan ajar, mungkin ada modul
ajar juga karena kita kurikulum merdeka ya Bu ya. Mungkin apa lagi Bu kira-kira yang akan Ibu persiapkan? Kalau modul ajar sudah Sudah disiapkan, ya Bu ya. bahan ajar juga sudah disiapkan. Kita punya dulu karena kita pernah mengajar kelas kelas SKS, jadi untuk KBM sudah ada. Ya. Mungkin medianya adalah itu tadi, kartu, bola, Kartu, ya. alfabet, Karena atau berbasis angka-angka. game juga ya Bu ya. Oke, baik. Baik Ibu, mungkin ini yang terakhir Bu. Kira-kira komitmen Ibu dari rencana yang sudah Ibu akan kembangkan untuk kedepannya itu yang sesuai dengan modul aja dan lain sebagainya apa Ibu? Komitmen Ibu untuk rencana kedepannya? Bahwa anak-anak bisa memahami dan menyelesaikan, mengambil hikmah dari pembelajaran ini, bahwa Betul. untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan ketekunan. Nomor satu, ketekunan. Kemudian yang kedua adalah keuletan. Itu tidak mudah menyerah. Itu aja sih. Oke. Komitmennya juga bagus sekali Bu ya, nanti saya contek ya Bu ya. Baik, nanti kita tunggu ya Bu ya hari Kamis ya. Nanti saya izin untuk bisa supervisi akademik Ibu, dan alhamdulillah semoga apa yang mungkin sudah Ibu share dengan saya nanti bisa dijadikan pembelajaran kepada saya juga. Dan terima kasih banyak untuk waktunya Bu, coaching ini untuk kegiatan supervisi akademik. Terima kasih Bu Dwi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Sukses. Pasien, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. HP-nya disimpan, di silent dulu. Oke. Ya, ada bangku-bangku kosong diisi dulu biar kelihatan rapi. Ini yang tidak hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ini saya punya pengalaman melaksanakan proyek dengan tema bangunlah jiwa ragaku di SMA IT Ahmadiyah. Jadi pesan dan kesannya selama proyek itu kita benar-benar ditempa, dididik, dan juga diberikan materi-materi mengenai keagamaan yang itu akan bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Dan juga dari proyek itu kita bisa belajar bahwa di atas segala-galanya hal-hal dunia. Jadi jangan sampai kita mau atas, posisikan lebih atas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya ingin menceritakan kayak sedikit kesan saya saat mengerjakan proyek di Panti Asuhan Bina Harapan. Di sana tuh kita kayak bener-bener belajar banyak banget kayak cara buat bersyukur, karena di situ ternyata mereka tuh bukan yang semuanya pure dua, tapi di situ di sana kita kayak bisa kenal satu sama lain sama yang mereka. Peluang. Masih ingat nggak nih peluangnya? Udah lupa Bu, udah seminggu yang lalu. Udah nggak belajar lagi di rumah. Peluang itu adalah kesempatan atau kemungkinan dapat kita oleh untuk mencapai kejadian yang apa sih peluang itu? Banyaknya kejadian dibagi ruang sampel. Nah, ruang sampel untuk lolos dan tidak lolos ada berapa? 2. Kirim ke provinsi. Berapa peluang saya? 1/10. Nah, itu yang kalian pelajari tentang peluang. Di dalam peluang kita juga belajar tentang kejadian, kemudian ruang sampel seperti kata Haris. Iya. Nah, kita lihat teman-teman. Ini ada A, kejadian A yang jumlah mata dadu itu berjumlah 10. Yang B, bahwa kedua mata dadu nilainya sama. Kita lihat apakah A dan B kejadian lepas? Menurut kalian A dan B itu kejadian lepas atau tak lepas? Merah? Dua-duanya kuning? Dua-duanya hijau. Pasangan yang lainnya? Satu kuning, satu kuning,
Satu hijau. Iya. Kan bisa 2M, bisa 2K, 2H gitu kan. Berapa banyak cara memperoleh 2 bola sama? Berarti bisa 2M, 2K, 2H. Berapa banyak cara memperoleh bawa? Salah. Ya. 1 sampai 6. Atau 1 sampai 5. Salah. Ya. 1 sampai 6. Atau 1 sampai 5. 1, kita harus rajin beribadah. Gitu ya, harus ya. Tapi dari ini semuanya Ibu yakin semuanya harus punya rasa syukur yang lebih tinggi lagi. Kita bersyukur kalau di Amalia yang Ibu perhatikan itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dwi Kartika, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Ibu izin minta waktunya Bu. Ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi wawancara dengan Ibu. Tadi saya sudah mengamati bagaimana cara Ibu ngajar dalam kegiatan observasi Ibu. Ibu, apakah Ibu berkenan ya Bu ya? Siap, Istirahat silakan. dulu ya Bu ya. Oke, baik. Begini Ibu, bagaimana Ibu perasaan Ibu tadi setelah mengajar di kelas 11 A3 untuk materi peluang ya Bu ya? Alhamdulillah, secara keseluruhan sih berjalan dengan baik, meskipun Alhamdulillah. ada beberapa siswa yang mungkin tidak begitu perhatian dengan pembelajaran. Oh, ada aja ya Ada. Bu ya. Itu kira-kira kenapa Ibu? Apa yang mengakibatkan seperti itu? Karena mungkin kegiatan kita kan diskusi, dalam diskusi bisa saja tiap kelompok kan heterogen. Bisa saja anak itu mungkin karena dia tidak paham dengan materinya atau Iya, dia betul. merasa kesulitan tapi tidak mau bertanya ke temannya. Salah satunya mungkin itu ya Bu ya, kendala kita karena setiap murid itu pasti heterogen. Iya. Dan belum tentu semuanya juga memahami tentang mata Betul, pelajaran iya. tertentu ya Bu ya. Oke, baik. Tapi tadi Ibu bagus banget loh. Saya juga jadi paham tentang angka-angka yang menebak warna dan iya, lain-lain terima seperti kasih. itu. Ya, lebih jadi excited belajar matematika ya Bu ya. Baik Ibu, tadi sudah disampaikan perasaan Ibu juga ya, dan anak-anak A3 juga ada yang sudah bisa memahami juga dengan baik ya Bu, cuman yang tadi karena ada yang heterogen memang harus seperti itu. Kira-kira Ibu apakah rencana perbaikan Ibu yang sudah Ibu lakukan, yang sudah tercapai ataupun yang belum tercapai untuk kita kepada siswa kita atau murid kita Bu? Untuk beberapa siswa yang masih kurang perhatian atau dia belum bisa mencapai apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran, mungkin kita akan berikan remedial teaching sendiri atau kita sendirikan dengan temannya, tutor sebaya. Bisa juga seperti itu supaya dia lebih memahami. Jadi pada pertemuan berikutnya dia sudah mulai paham dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya lain. Berarti Ibu melakukan tadi apa Ibu remedial teaching dulu, dan kita adakan konfirmasi atau pembelajaran kembali bersama temannya supaya lebih memahami. Nah Ibu, apakah tadi yang waktu di awal Ibu sampaikan itu tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Bu sesuai dengan tadi yang disampaikan di tujuan pembelajaran awal? Ya, alhamdulillah sih sudah tercapai. Kalau untuk keseluruhan siswanya sudah. Tadi yang saya sampaikan tadi kan ada 1-2 orang yang kelihatannya kurang fokus ya, tidak konsentrasi dalam pembelajaran, sehingga nah ini juga jadi kendala kita bagaimana nanti ke depannya dengan strategi yang Ibu sampaikan tadi juga ya. Oke, baik Bu. Nah, apa yang menjadi keunggulan atau yang sudah Ibu rasakan cukup baik dan atau hal-hal apa yang mungkin masih kurang yang masih perlu ditingkatkan Bu dalam pembelajaran?
dalam pembelajaran ini kan saya mengusung anak-anak agar bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Iya. Kalau tadi dalam pembelajaran sepertinya mereka sudah cukup ya, Sudah cukup sudah ya, Bu, berkembang ya. Antara kelompok satu dan kelompok lain juga bisa saling berkolaborasi. Mereka kemudian di dalam kelompok juga anak-anak juga bisa bekerja sama menyelesaikan masalah dan kemudian membahas di depan. Oke, itu yang perlu ditingkatkan dan yang sudah juga cukup baik juga sudah dipertahankan ya Bu ya. Baik, tadi terkait dari yang pra observasi yang saya tanyakan, yaitu area perkembangan ya Bu ya. Di area perkembangan yang perlu diperbaiki, mungkin ada hal-hal yang ataupun rencana yang akan Ibu perbaiki itu kira-kira di area perkembangan yang mana Bu? Mungkin di strategi pembelajaran atau metode belajarnya ya. Tapi tadi saya sudah lihat Ibu bagus menggunakan game yang warna itu ya Bu ya. Jadi kan cuma kan ada beberapa anak, ada beberapa anak yang tidak antusias. Mungkin kan tidak setiap anak harus belajar menggunakan text box atau ada anak-anak yang sifat gaya belajarnya adalah mendengarkan, melalui melihat. Seperti gaya belajar siswa ya Bu ya. Jadi mungkin saya harus merubah strategi, tidak hanya dengan diskusi, kolaborasi, bisa juga mungkin saya menayangkan video untuk anak-anak yang demikian. Dan itu dia lebih antusias atau lebih konsentrasi. Iya betul, untuk kayak belajar anak emang beda-beda ya Bu, gimana kita menyampaikan strateginya yang baik ke anak. Oke, baik Ibu, selama Ibu mengajar atau mungkin ada pembelajaran di materi ini, apakah ada yang menjadi sumber inspirasi ataupun motivasi dalam Ibu menjalankannya? Inspirasi saya adalah karena anak-anak merasa bahwa matematika itu sulit, jadi saya harus berusaha bagaimana supaya anak-anak itu merasa bahwa matematika itu menyenangkan. Matematika ya, jadi self motivation ya Bu ya. Jadi matematika itu mudah, matematika tidak sulit kalau mereka memang benar-benar belajar memahaminya gitu ya. Jadi sebisa mungkin membuat anak-anak senang belajar. Dengan senang belajar itu, jadi mereka menyukai. Jadi pembelajaran juga bisa tujuan pembelajaran bisa tercapai. Berarti siswa juga atau murid bisa menjadi sumber inspiratif ya Bu ya. Masya Allah, oke, ini saya juga dari awal sebetulnya mata pelajaran yang paling takuti Bu, tapi dengan terjun langsung melihat Ibu bagaimana mengajar, jadi saya juga bisa belajar juga Bu. Sebetulnya hal apapun yang belum kita ketahui, mindset kita yang ada di otak kita seperti itu, jadinya ya begitu. Ya Allah, alhamdulillah. Bu Dwi Kartika, terima kasih banyak untuk waktunya. Untuk semua yang dikerahkan juga yang dilakukan untuk bisa menjadikan evaluasi untuk saya, dan mudah-mudahan juga itu bisa saya ambil ya Bu ya, contohnya ataupun yang baiknya juga, strateginya juga. Terima kasih banyak Bu Dwi Kartika, semoga sehat selalu. Amin. Ya, dan tidak pernah putus asa untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak karena berpihak pada murid ya Bu ya. Terima kasih banyak, selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Dwi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.